warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi diskusi dari kelompok kami. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Aprisal Arifin. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, di mana kami dari kelompok 2 mengambil permasalahan di dalam ruangan kelas. Ya, ruang keadaan dalam masalah perjadwalan kelas adalah himpunan semua kemungkinan konfigurasi penjadwalan mata kuliah ke ruang kelas. Setiap konfigurasi mewakili cara tertentu untuk menempatkan setiap mata kuliah ke dalam salah satu dari ruang kelas yang tersedia. Ruang masalah atau ruang keadaan. Contoh ruang keadaan terdapat 3 mata kuliah A, B, C, dan 3 ruang kelas 1, 2, dan 3. Setiap mata kuliah dapat dijadwalkan di salah satu dari ruang kelas. Contoh keadaan awal. Tidak ada mata kuliah yang dijadwalkan di ruang kelas manapun. Representasi A sama dengan A belum dijadwalkan, B belum dijadwalkan, C belum dijadwalkan. A rector row, teks belum dijadwalkan, B rector row, atau teks belum dijadwalkan, C rector row, teks belum dijadwalkan. A belum dijadwalkan, B belum dijadwalkan, C belum dijadwalkan. Contoh keadaan tujuan. Semua mata kuliah dijadwalkan di ruang kelas yang memadai tanpa melanggar kapasitas dan aturan. Representasi A1, B3, C2. A rector row 1, B rector row 3, C rector row 2, A1, B3, C2. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembacaan materi pertama oleh Saudara Aprisal Arifin. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh Saudara Agus Salim. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan masalah ini, yaitu yang pertama. Tujuan masalah ini adalah untuk menyusun jadwal kelas sedemikian rupa sehingga 1. Semua mata kuliah dapat dijadwalkan dalam waktu dan ruangan yang tersedia. Yang kedua, mengurangi kekurangan ruang atau overbooking dengan memaksimalkan penggunaan ruang kelas yang ada. Ketiga, memenuhi semua batasan seperti waktu, kapasitas ruang kelas, dan preferensi dosen atau mahasiswa. Selanjutnya, ada 5 aturan yang digunakan dalam permasalahan ini. Yang pertama yaitu kapasitas ruang kelas. Setiap ruang kelas memiliki kapasitas maksimum yang tidak boleh dilampaui. Yang kedua, jadwal waktu. Setiap kelas harus dijadwalkan pada waktu yang sesuai dan tidak ada kelas yang dapat dijadwalkan pada waktu yang sama di ruang kelas yang sama. Ketiga, prioritas. Beberapa kelas mungkin memiliki prioritas lebih tinggi atau kebutuhan khusus. Yang keempat, batasan dosen. Dosen memiliki batasan waktu atau ketersediaan tertentu. Yang kelima, preferensi mahasiswa. Mahasiswa memiliki preferensi kebutuhan khusus terkait jadwal mereka. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pembacaan materi kedua dari Saudara Agus Salim. Selanjutnya untuk materi ketiga akan dibacakan oleh Saudari Stelani Yunianti. Kepadanya saya persilakan. Baik, termasuk pada materi ketiga yaitu solusi. Langkah 1, daftar semua kemungkinan kombinasi, ada 6 kemungkinan urutan penempatan, 3 sama dengan 6 untuk 3 mata kuliah ke 3 ruang kelas. Yang pertama itu mata kuliah A, ruang 1, B, ruang 2, C, ruang 3. Yang kedua, A, ruang 1, B, ruang 3, C, ruang 2. Yang ketiga, A, ruang 2, B, ruang 1, C, ruang 3. Yang keempat, A, ruang 2, B, ruang 3, C, ruang 1. Yang kelima, A, ruang 3, B, ruang 1, C, ruang 2. Yang keenam, A, ruang 3, B, ruang 2, C, ruang 1. Next slide. Solusi. Langkah 2, cek setiap kombinasi dengan aturan. Kombinasi 1, mata kuliah A, ruang 1, A sama dengan 30, ruang 1 sama dengan 30 valid. B, ruang 2, B, 20, ruang 2 sama dengan 25 valid. C, ruang 3, C sama dengan 25, ruang 3 sama dengan 30 tidak valid karena kapasitas tidak mencukupi. Kombinasi 2, A ruang 1, A sama dengan 30,
ruang 1 sama dengan 30 valid. B ruang 3, B sama dengan 30, ruang 3 sama dengan 20 valid. C ruang 2, C sama dengan 25, ruang 2 sama dengan 25 valid. Kombinasi ini valid sehingga merupakan solusi yang tepat. Solusi akhir kombinasi valid ditemukan pada mata kuliah A sama dengan ruang 1, B ruang 3, dan mata kuliah C ruang 2. Saya kembalikan ke moderator. Itulah pembacaan materi ketiga dari Saudari Stelani. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Adinda. Kepadanya saya persilakan. Nah, baik, di sini saya akan membacakan notasi ruang. Yang pertama itu notasi ruang keadaan. Notasinya itu black slash dalam kurung X underscore kurung kurawal IJ sama dengan 1 jika mata kuliah black slash dalam kurung I black slash dijadwalkan di ruang kelas backslash dalam kurung J. Selanjutnya itu backslash dalam kurung X underscore dalam kurung kurawal IJ sama dengan 0 jika mata kuliah backslash I tidak dijadwalkan di ruang kelas. Yang itu keadaan awal, notasinya itu backslash dalam kurung X underscore kurung kurawal A1 sama dengan X underscore kurung kurawal A2 sama dengan X underscore kurung kurawal A3 sama dengan 0. Backslash dalam kurung X underscore kurung kurawal B1 sama dengan X underscore kurung kurawal B2 sama dengan X underscore kurung kurawal B3 sama dengan 0. Selanjutnya lagi tuh backslash X underscore kurung kurawal C1 sama dengan X underscore kurung kurawal C2 sama dengan X underscore kurung kurawal C3 sama dengan 0. Keadaan tujuan notasinya itu backslash dalam kurung X underscore kurung kurawal A1 sama dengan 1, X underscore kurung kurawal A2 sama dengan 0, X underscore kurung kurawal 3 sama dengan 0, terus backslash dalam kurung X underscore kurung kurawal B1 sama dengan 0, X underscore kurung kurawal B2 sama dengan 0, X underscore kurung kurawal B3 sama dengan 1. Backslash X underscore kurung kurawal C1 sama dengan 0, X underscore kurung kurawal C2 sama dengan 1, X underscore kurung kurawal C3 sama dengan 0. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini tuh notasi aturan. Yang pertama itu kapasitas ruang kelas. Notasinya itu backslash dalam kurung teks dalam kurung kurawal jika X underscore kurung kurawal IJ sama dengan 1, teks kurung kurawal maka teks jumlah mahasiswanya itu I backslash select C underscore J backslash begin kurung kurawal elif X underscore kurung kurawal A1 backslash CDOT 30 backslash leg 30 dan seterusnya pada materi kami yang kami paparkan. Nah, yang kedua itu notasi aturan jadwal waktu. Notasinya itu misalkan backslash dalam kurung T underscore kurung kurawal IJ adalah waktu penjadwalan untuk mata kuliah backslash I di ruang kelas J jika mata kuliah I dijadwalkan pada waktu T underscore 1 di ruang kelas J, maka teks untuk setiap T1, T2 teks dan teks jika T1 sama dengan T2 teks, maka asum I X IJ itu leg 1. Tidak ada dua mata kuliah yang dijadwalkan di ruang kelas yang sama pada waktu yang sama. Slide selanjutnya. Nah, notasi prioritas itu notasinya misalkan pada variabel prioritas backslash P underscore I untuk setiap mata kuliah backslash I dan kita ingin menjadwalkan mata kuliah dengan prioritas lebih tinggi terlebih dahulu jika ada konflik. Notasinya itu teks backslash jika P underscore I lebih besar dari P underscore J backslash teks, maka teks mata kuliah I teks harus dijadwalkan lebih dulu dari J jika ada konflik ruangan. Nah, yang keempat itu batasan dosen. Notasinya itu misalkan
DI adalah ketersediaan dosen untuk mata kuliah I, dan WI adalah waktu yang tersedia. Jika teks, maka J harus berada dalam ketersediaan DI. Yang kelima itu preferensi mahasiswa. Notasinya misalkan MIK adalah preferensi mahasiswa untuk jadwal kuliah pada waktu. Jika IJ sama dengan 1, maka teks kepuasan mahasiswa harus dipertimbangkan berdasarkan MIK. Baik, saya kembalikan pada moderator. Itulah tadi pemaparan dari materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan yang bisa kami tarik dari materi tersebut adalah masalah penjadwalan kelas, ruang keadaan mencakup semua kemungkinan konfigurasi penempatan mata kuliah ke ruang kelas yang tersedia, dengan mempertimbangkan kapasitas ruang dan aturan lain seperti jadwal waktu dan ketersediaan dosen. Keadaan awal adalah saat tidak ada mata kuliah yang dijadwalkan, sementara keadaan tujuan adalah saat semua mata kuliah telah dijadwalkan ke ruang kelas yang memadai, tanpa melanggar batasan. Menggunakan metode brute force diuji 6 kombinasi penempatan mata kuliah dan ditemukan satu kombinasi valid di mana mata kuliah A dijadwalkan di ruang 1, mata kuliah B di ruang 3, dan mata kuliah C di ruang 2. Solusi ini memastikan tidak ada kelas yang melampaui kapasitas ruang kelas dan semua aturan penjadwalan terpenuhi. Baik, itulah kesimpulan yang bisa kami tarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.